Dimuliakan Allah, kita sekarang di nomor 32 di kitab Mura'atul Maqam fi Ta'bir Al-Qur'ani. Memperhatikan posisi ungkapan Al-Qur'an. Ya, kali ini sangat khusus sekali bahasanya karena berkenaan dengan panggilan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat khusus sekali. Semua nabi dipanggil Yahud, ya Nuh, ya Adam, ya Musa. Tapi tidak ada ya Muhammad. Enggak ada. Disebut namanya saja juga tidak ada. Ya, kecuali di situ ada dinisbatkan kepada nabi. Misal, wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad kecuali seorang utusan. Tidak ada nabi-nabi yang dipanggil di dalam Al-Quran dengan ya ayyuhan nabi kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Yang ini akan menjadi bahasan kita. Di halaman 46 nomor 32 bahasan kita. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala qala subhanahu fi suratil ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi. Siapa yang dimaksud? Ya tidak ada lagi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sebagai nabi penutup para nabi dan rasul. Ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi, Masya Allah. Allah mengagungkannya. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah mengutus engkau syahidan, sebagai saksi, wa mubasyiran, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Wada'iyan, dan sebagai penyeru, pengajak ilallahi, kepada Allah, biiznihi, dengan seizinnya. Wasirajam munira, dan sebagai lampu yang menerangi. Wabasyiril mu'minina, dan berbahagialah dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Bi anna lahum, bahwasanya mereka berhak minallahi, dari Allah, fadlan kabira, akan karunia yang besar. Ini ya, sebelum kita bahas dari sisi sastranya, saya ingin mengomentari ini ayat yang agung ini. Pertama adalah lafaz ya ayyuhan nabi itu hanya teruntuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Sebagai panggilan yang ada memiliki nilai keagungan. Wahai sang nabi. Ya, lihat bagaimana Allah memuliakan nabinya. Tidak disebut ya Muhammad, enggak ada. Kalau ya Adam, ya Musa, qala ya Musa, ya
nabi-nabi disebut namanya, Nabi Muhammad tidak. Itu pertama ya. Jadi sangat dimuliakan sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana Allah mengatakan dirinya inna, menggunakan kata ganti untuk dirinya dengan kata ganti jamak mutakallim. Inna, sesungguhnya kami. Secara sastrawi ini berarti Allah sedang mengagungkan dirinya. Dan mengisyaratkan bahwa yang hendak dikatakan adalah sesuatu yang agung. Untuk urusan apa nih? Arsalnaka. Kami telah mengutus engkau, hai Muhammad. Dengan kebesaran kami utus engkau. Berarti kan dahsyat sekali itu. Syahidan. Sebagai saksi. Saksi atas apa? Saksi atas umatnya. Sebagaimana yang Allah katakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat yang wasat, umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, yang posisinya di tengah, yang mengetahui posisi dengan ilmunya. Litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan agar kiranya Rasul Muhammad sebagai saksi buat kalian. Menafsiri ayat ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan bahwa akan terjadi di mana Nabi Nuh alaihissalam disidang di hadapan Tuhannya. Ditanya, apakah engkau melaksanakan risalah yang aku turunkan kepadamu, wahai Nuh? Lalu Nuh mengatakan, ya. Saya sudah sampaikan semua risalah, semua pesan engkau kepada umatku. Mana buktinya? Engkau ya Allah bisa panggil semua orang yang pernah aku ajak untuk beriman kepadamu. Untuk hanya menyembah kepadamu. Umatnya dipanggil, semuanya mengatakan Nuh telah berdusta. Nuh merasa ketakutan. Ya, kesaksian kaumnya tidak jujur. Lalu ditanya, wahai Nuh, ada yang bisa bersaksi dengan kesaksian yang meringankanmu? Nuh mengatakan ada. Siapa itu? Umat Muhammad. Dipanggillah umat Muhammad. Kita-kita semua ini. Lalu ditanya, wahai umat Muhammad, apakah benar Nuh telah menyampaikan risalahnya? Lalu umat Nabiullah terakhir ini mengatakan, ya benar ya Allah. Dari mana kalian tahu? Dari Al-Quran. Siapa yang membawakannya? Adalah Rasulmu Muhammad. Siapa yang jadi saksi atas kebenaran kesaksianmu itu? Lalu kita mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi saksi kita. Kenapa kita dijadikan saksi atas seluruh manusia? Karena kita umat terakhir. Dari kitab suci kita mengetahui kitab-kitab suci sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil, semua ada di dalam Al-Quran. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa ingin mengetahui isinya Taurat,
di 7 surah terpanjang. Siapa yang ingin tahu isinya Injil, di surah yang mengatakan yang ada lafaz mubin. Wal kitabil mubin, itu isinya Injil. Siapa ingin mengetahui Zabur, di surah yang di dalamnya ada Tosin. Tosin. Wah, hebat sekali di Quran ini. Semua ada dalam Al-Quran. Jadi pantas kalau kita dijadikan oleh Allah sebagai saksi atas seluruh manusia. Karena kandungan suci, kandungan kitab suci ada dalam Al-Quran semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Wa mubasyiran, mubasyir itu apa? Pemberi kabar gembira. Siapa yang dikasih kabar gembira adalah orang beriman dan beramal saleh. Dan itu merupakan rumus wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ila akhiril ayat. Kasih kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka berhak memperoleh surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya. Jadi orang beriman beramal saleh terus dimotivasi, dikasih kabar gembira, bukan ditakut-takuti dengan neraka. Nah, tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak berbuat maksiat, itu dikasih peringatan. Itu yang Allah katakan wa nadhira, dan sebagai pemberi peringatan. Ya. Jadi diutus oleh Allah dengan misi apa? Dengan misi ya sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Wada'iyan ilallahi biizni ya, atau biiznihi ya, dan sebagai dai, sebagai pendakwah yang mengajak manusia kepada Allah dengan seizin Allah. Tuh, maksudnya kalau dakwahnya tersebar itu karena dengan seizin Allah semua itu. Ya, keempat itu sebagai dai. Wasirajam munira, dan sebagai lampu yang menerangi manusia. Kenapa tidak dikatakan wasirajan yuniru, tapi wasirajam munira? Untuk menunjukkan bahwa hidayah irsyad yang dibawakannya itu akan menerangi seluruh zaman, seluruh tempat, kapan saja menerangi. Karena agama yang dibawanya adalah agama yang salihun likulli zaman wa makan. Risalah atau agama yang cocok untuk seluruh zaman, seluruh tempat. Kapan saja, di mana saja cocok nih. Ya. Ya, terus Allah katakan wa basyiril mu'minin. Sebagai orang yang memiliki 5 fungsi seperti itu, hendaknya memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Apa itu kabar gembiranya? Bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya. Kasih tahu orang-orang yang beriman bahwa mereka itu dikasih Allah karunia yang besar. Dengan apa? Dengan diutusnya Nabi terakhir. Yang itu untuk kita semua. Kita dapat Nabi terakhir. Nabi yang paling mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi dikatakan bahwa ya ayuhan Nabi itu hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak untuk yang lainnya, hanya untuk Nabi terakhir. Di dalam surah Al-Anfal ayat 64 juga dikatakan, Allah mengatakan ya ayyuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukuplah bagimu Allah,
Wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan orang yang mengikuti engkau dari orang-orang yang beriman. Artinya apa? Hei Nabi, wahai orang-orang yang mengikuti engkau, orang-orang yang beriman yang mengikuti engkau, Allah itu cukup bagi kalian semua. Karena Allah adalah segalanya. Jadi apapun yang kita lakukan tujuannya harus Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan sandarannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam suka duka semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah simahnya orang yang beriman. Bersyukur apabila suka, bersabar apabila duka. Bersyukur apabila memperoleh karunia yang besar, memperoleh rezeki, memperoleh kebaikan. Bersabar apabila memperoleh ujian. Entah berat, entah ringan. Itu mana pertama ya. Mana yang kedua adalah, wahai Nabi, Allah itu cukup bagi engkau sebagai penolong. Orang-orang yang mengikutimu, yang beriman itu cukup untuk kamu sebagai penolong. Ya, artinya itu semua adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersedih. Karena orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah generasi terbaik di antara semua generasi yang pernah ada. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina yalunhum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian setelah mereka, kemudian lagi setelah mereka. Sahabat tabi'in, tabi'in. Di dalam surah At-Taubah ayat 73, juga Allah memanggilnya, ya ayyuhan nabiyyu. Wahai sang nabi. Siapa itu? Muhammad. Jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Jihadilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghluz alaihim, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka adalah jahannam. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12 juga Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu, wahai sang nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka, ila akhiril ayat. Apabila datang kepadamu wanita-wanita mukminah ingin berbeat kepadamu. Jadi ini sebagai catatan penting ya, bahwa Allah tidak pernah memanggil Nabi Muhammad, hai Muhammad, di dalam ayat sucinya, di dalam kitab sucinya. Ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi. Ya. Demikian juga panggilan ya ayyuhar rasul itu hanya teruntuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Semua ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an maksudnya. Ada di beberapa ayat, antara lain surah Al-Maidah ayat 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasulu, wahai sang rasul, wahai sang utusan, balligh ma unzila ilaika min rabbika. Sampaikanlah
apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhan. Al-Maidah ayat 41 juga sama. Ya ayyuhar rasul, wahai sang rasul, wahai sang utusan. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufri. Jangan orang-orang yang bergegas untuk kafir serta merta memilih kekafiran itu membuat kamu susah, membuat kamu sedih. Jangan sedih. Ya. Demikian juga kata syahid. Wa syahidan. Ya, yang secara jelas lafaznya syahid itu hanya untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran. Dan itu terletak di beberapa tempat dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Fatih ayat 8. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah utus engkau hai Muhammad syahidan sebagai syahid. Sebagai saksi yang hadir. Wa mubashiran dan pemberi kabar gembira wa nadhira dan pemberi peringatan. Al-Muzammil ayat 15. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah utus kepada kalian semua seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Ya, sebagaimana kami juga telah utus kepada Fir'aun seorang rasul. Kepada Fir'aun diutus seorang rasul, kepada kalian diutus seorang rasul. Jadi kalian jangan seperti Fir'aun. Ya, sikapnya harus beda. Fir'aun jahat, kalian jangan jahat seperti Fir'aun. Hebatnya ya kalimat mubasyir juga hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya pemberi kabar gembira. Ini orang-orang yang menjadi apologet Muslim. Ya, para debater Muslim mesti paham nih ini. Nah, karena di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, para kletos ini, yang artinya pemberi kabar gembira, itu ada dan itu yang dinanti-nantikan mereka sebagai Mesias. Dan siapakah dia? Adalah sang mubasyir, adalah seorang yang Allah panggil dengan ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di beberapa tempat di samping yang telah kita bacakan tadi. Misalnya di dalam surah Al-Isra ayat 105, "Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Dan tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, wa nadhira dan pemberi peringatan. Jadi hebat ini ya. Surah Al-Fatih, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah utus engkau hai Muhammad sebagai saksi, sebagai mubasyir, pemberi kabar gembira, wa nadhira. Atau mubasyir artinya penghibur. Ya, dikasih hiburan. Ya, penghibur, dikasih hiburan, kalian akan masuk surga. Berita-berita hiburan, berita-berita yang menghibur. Beda dengan nadhir yang artinya pemberi peringatan. Ini untuk Rasul dan untuk nabi-nabi yang lain. Misalnya ya Nabi Nuh mengatakan dirinya seorang nadhir.
Di dalam surah Nuh ayat 2. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Nuh mengatakan, wahai kaumku, sesungguhnya aku untuk kalian semua adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan urusan-urusan keselamatan kalian. Ya. Ada lagi kalimat basyir yang artinya penghibur atau pemberi kabar gembira. Ya, tidak diperuntukkan di dalam Al-Qur'an kecuali untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami telah utus engkau hai Muhammad. Bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Basyiran, sebagai pemberi kabar gembira. Wa nadhiran, dan pemberi peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak diminta, tidak ditanya tentang ashabul jahim, atau tidak diminta pertanggungjawaban atas orang-orang yang masuk neraka. Al-Baqarah ayat 119. Ya. Surah Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Dan kami tidaklah utus engkau hai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi kabar pertakut, ya, pemberi peringatan. Itu terjemahannya Mahmud Yunus, ya. Profesor Dr. Mahmud Yunus. Nadhir diterjemahkan sebagai pemberi kabar pertakut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada ya, at-tabsyir wal indzar. Mubasysyirin wa mundzirin. Itu untuk umum seluruh rasul. Ya. Dengan kalimat mubasysyirin wa mundzirin. Allah mengatakan, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin." Al-An'am ayat 48, Al-Kahfi ayat 56. Dan tidaklah kami utus para rasul kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Baik. Ada lagi ya, kata-kata da'iyan ilallah. Itu tidak ada kata itu kecuali untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga da'i Allah. Ya, itu hanya untuk Rasul. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 31 sampai 32. Allah mengisahkan apa yang dikatakan oleh jin kepada kaumnya. Atas apa yang mereka dengarkan dari Al-Quran. Ya qaumi, ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Wahai kaum kami,
Ajibu da'i Allah. Ikutilah seorang pendakwah Allah ini. Seorang pengajak kepada Allah ini. Berimanlah kalian kepadanya. Niscaya Allah pasti mengampuni kalian dari dosa-dosa kalian. Niscaya Allah akan menjauhkan kalian dari siksa yang pedih. Wa man lam yujib da'i Allahi bimu'jizin fil ardi. Wa man lam yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi. Dan siapa yang tidak mau mengikuti seorang yang berdakwah karena Allah, da'i Allah, maka dia tidak akan bisa mengalahkan Allah. Dia tidak akan bisa menolak keputusan Allah di muka bumi ini. Walaysa lahu min dunihi awliya. Dan selain Allah, dia tidak akan memiliki penolong-penolong dari keputusan Allah. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu orang-orang yang tidak mau mengikuti da'i Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah orang-orang yang dalam keadaan kesesatan yang nyata. Ya, kata da'iyan ilallahi atau da'i Allah. Terus kalimat siraj, wa sirajan munira, dan lampu yang menerangi. Itu ayatnya itu hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting untuk diperhatikan. Baik. Penulis yang mengatakan kita sekarang akan mencoba untuk mengupas ayat tersebut dari sisi sastra. Ya. Pertama, para mufassir mengatakan bahwa kalimat syahidan yang tadi saya coba tafsirkan dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tafsirkan, bahwa nanti manusia, nanti Nabi Nuh akan dimintai pertanggungjawaban. Umatnya bersaksi memberatkan, lalu umat Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersaksi menyelamatkan Nuh, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersaksi atas kita semua. Maka ulama-ulama tafsir mereka mengatakan bahwa kalimat syahid itu bisa memiliki beberapa makna. Dia itu mewadahi beberapa makna. Salah satunya adalah bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi saksi atas seluruh makhluk pada hari kiamat. Ya, ayatnya sudah saya baca. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan Rasul akan menjadi syahid, menjadi saksi atas kalian semua. Yang kedua, syahidu an la ilaha illallah. Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ketiga, annahu syahidun fid dunya bi ahwalil akhirat minal jannati wan nari wal mizan was sirat. Wa syahidun fil akhirati bi ahwalid dunya bit ta'ati wal ma'siyati was salah wal fasad. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu
sebagai orang yang menyaksikan di dunia atau bersaksi di dunia akan keadaan-keadaan akhirat tentang surga, neraka, timbangan amalan, sirat, dan bersaksi di akhirat tentang keadaan-keadaan dunia. Ya, dengan taat, akan adanya taat, maksiat, baik, buruk. Ya, itu maknanya itu. Makna syahid. Ya, ada 3. Makna yang terakhir itu artinya Rasulullah SAW mempersaksikan kepada kita tentang dunia, tentang akhirat, bagaimana nanti di akhirat. Ya, di mana di akhirat itu ada surga, ada neraka, ada timbangan amal, ada sirat, ada berbagai hal, ada siksa, ada senang, kesenangan surga, siksa neraka. Ya, tentang tentang apa namanya? Nanti di akhirat Rasul juga bersaksi tentang keadaan dunia. Ini orang ini bermaksiat, ini orang ini taat dan seterusnya. Ya. Baik, kemudian wa mubashshira wa nadhira. Apa itu artinya? Memberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Kabar gembira apa? Ya, kabar gembira bahwa orang beriman bakal memperoleh surga. Ya, memberi peringatan kepada orang-orang kafir, ya, dan orang-orang yang ahli maksiat dengan neraka. Kalian kafir, kalian ahli maksiat, kalian dapat neraka. Ya. Kenapa mubashshira wa nadhira ini didahului dengan syahid? Kenapa bukan wa mubashshira wa nadhira wa syahida? Tapi syahida wa mubashshira wa nadhira. Ini tentang posisi itu. Ya, posisi dalam ungkapan Al-Qur'an. Apa katanya? Didahulukan itu syahidan, ya, karena diantara maknanya adalah kesaksian bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya. Kenapa? Karena ini kesaksian atau syahadat harus merupakan preambul, ya, pembukaan untuk orang masuk surga atau untuk orang yang karena meninggalkannya masuk neraka. Modal utama. Bersyahadat tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu modal utama untuk masuk surga. Dan dia juga modal utama untuk masuk neraka bagi orang yang tidak mengatakannya. Ya. Kenapa mubasyiran dulu baru nadhiran? Apa katanya? Karena memang alurnya itu tentang orang beriman dulu. Alurnya itu menyebutkan tentang orang beriman. Alurnya itu tentang bagaimana orang beriman itu harus dimotivasi dengan kabar gembira. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, di ayat sebelumnya tuh ayat 41 sampai 44. Orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikiran yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Dialah Allah yang
memberikan rahmat kepada kalian semua. Demikian juga para malaikat yang senantiasa mendoakan kalian. Hai orang-orang yang beriman, yang selalu zikir dengan zikiran yang banyak, bertasbih pagi dan petang. Untuk apa Allah memberi rahmat kepada kalian? Untuk apa para malaikat mendoakan kalian? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Untuk Allah mengeluarkan kalian dari berbagai kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah hanya kepada orang yang beriman saja sayang. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Kata-kata penghormatan mereka pada saat berjumpa dengan Allah, salam. Salam. Artinya bukan semoga engkau selamat ya Allah. Enggak, bukan gitu. Salam engkau sang pemberi kesejahteraan. Wa a'adda lahum ajran karima. Ya. Dan Allah mempersiapkan untuk kalian atau untuk orang-orang beriman ajran karima. Pahala yang mulia. Baru setelah itu ayat 45-nya Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu, wahai sang nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai seorang yang bersyahadat, yang bersaksi, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, setelahnya Allah mengatakan wabasyiril mu'minin. Berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bahwa mereka berhak memperoleh karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan, karena keimanan mereka. Ya. Jadi itu rahasianya kenapa mubasyir dulu baru nadhir. Jadi ini didahulukan dari yang lainnya itu karena posisi. Posisi yang sudah diatur sesuai dengan struktur surah, struktur ayat. Dia seperti bangunan yang tersusun rapi. Ini harus di depan, ini harus di belakang, ini harus di tengah. Begitu satu bangunan yang sudah teratur rapi. Ya. Strukturnya itu. Ya, terkadang nazir dulu, baru basyir. Ya, nazir dulu, baru basyir. Ya, tergantung alur, tergantung struktur. Dalam surah Al-A'raf ayat 188. Di mana nadhir didahulukan dari basyir. Qul katakanlah hai Muhammad la amliku li nafsi naf'a wa la dharra. Aku tidak menguasai manfaat atau madarat untuk aku sendiri. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khairi wa ma massani su'. Andaikan aku mengetahui yang gaib, pastilah aku bisa meraup rizki yang banyak dan aku tidak pernah tersentuh oleh keburukan. In ana illa nadhiru wa basyir. Tidak lain dan tidak bukan, aku hanyalah pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira liqaumi yu'minun, untuk kaum yang beriman. Kenapa nadhir disebut duluan?
Karena memang alurnya itu orang kafir dulu yang disebut. Ya, hak untuk mereka bukan kabar gembira, tapi adalah peringatan. Di mana itu kita dapatkan? Ya di ayat-ayat sebelumnya, di ayat 182. Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamuna wa umli lahum inna kaidi matin. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ulur mereka. Ya, lalu kami jatuhkan mereka dari arah yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan aku perpanjang, ya aku penuhi harapan-harapan mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya rencana aku ini amat kuat. Awalam yatafakkaru, apakah mereka tidak berpikir? Ma bisahibihi min jinnah. Itu keliru apa yang mereka katakan bahwa Muhammad itu gila. In huwa illa nadhirum mubin. Lihat tuh. Tidak lain dan tidak bukan, Muhammad itu kecuali dia seorang pemberi peringatan yang nyata. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in. Wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Apakah mereka tidak pernah melihat, merenungkan kerajaan-kerajaan yang ada di langit-langit dan bumi? Apakah mereka tidak pernah melihat apa saja yang telah Allah ciptakan? Dan bahwasanya boleh saja ajal mereka, umur mereka sudah dekat. Apakah mereka merasa bahwa mereka akan hidup abadi kekal selama-lamanya, tidak ada ajal, tidak ada kematian, sehingga mereka berani untuk berbuat maksiat dan kafir, mendustakan Allah? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Sebenarnya mereka mau beriman dengan cara yang seperti apa setelah kata-kata ini dipaparkan kepada mereka. Ya. Jadi memang itu ya. Alurnya begitu ya. Ini masih panjang nih, besok lagi ya Senin. Ya Allah. Saat kita lanjutkan pendepannya. Ya. Masih 2 halaman lagi nih. Waduh. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Bapak Ibu, kita buka tanya jawab. Forum komunikasi doa. Mohon silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, bagaimana Rasulullah Nabi kita mengenali umatnya, terus apakah semuanya umatnya itu masuk surga semua, Ustaz? Ya, Pak Rasulullah SAW mengenali umatnya itu gampang sekali. Gampang. Ya, mengenali umatnya dari bekas wudu. Beliau mengatakan, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku besok hari kiamat itu datang dalam keadaan ghurran muhajjalin. Jadi putih berseri, bekas-bekas wudunya itu kelihatan. Beda dengan yang lain. Tuh, makanya beliau mengatakan, "Faman arada an yutila ghurratahu falyaf'al." Jadi siapa yang ingin memperpanjang bekas wudunya, lakukan saja. Ya, segini kan biasanya kan sampai siku kan. Iya. Mau diperpanjang sampai sini boleh. Ya, nanti akan ada
bekasnya, bekas wudunya. Ya, dari situ ya. Apakah semua orang beriman masuk surga? Iya, pasti itu. Justru itu jaminan Allah ya untuk orang yang beriman dan beramal soleh untuk masuk surga. Kalau orang jahat, sejahat-jahatnya orang beriman. Ya, kalau Allah tidak ampuni, maka orang ini akan dibersihkan di neraka dan setelah itu akan masuk surga. Ada orang dengan dosa salah langit dan bumi diampuni oleh Allah, ada. Ya, ampunan Allah itu ya lebih luas. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Itu ya. Iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Amerika jam berapa ini? Jam 6.44 sore. Sorenya ya. Pas Ya. 12 jam ya. Kalau jamnya sama ya, tapi beda waktunya aja ya. Iya sore, di sana pagi, di sini sore. Iya. Ya, Pak Ustadz. Iya. Semoga Pak Ustadz dilindungi Allah dan Amin. selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak Ustadz, semoga kita semua masuk surga ya Pak Ustadz. Amin. Ya Rabb. Amin. Bersama Pak Anda Ustadz. khawatir nih Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang semua umat muslim masuk surga. Tapi bagaimana dengan durhaka kepada orang tua, dosa gibah, dosa melihat aurat orang lain, misalnya nih di TV, subhanallah. Ya itu kayak gitu-gitulah Pak Ustadz. Terus durhaka pada suami, misalnya. Terus itu gimana ya Pak Ustadz, sudah berusaha untuk tidak melakukan dosa-dosa besar. Ya orang tua sih sudah wafat dua-duanya, cuman teringat zaman jahiliyah dulu suka durhaka sama orang tua gitu loh Pak Ustadz. Itu gimana ya Pak Ustadz? Nah kalau misalnya diampuni oleh Allah, apa yang harus kita lakukan supaya betul-betul dosa-dosa itu tidak dibawa ke akhirat gitu Pak Ustadz? Gimana caranya? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, dengarkan Bapak mau bicara. Ya, sekarang Bapak ya. Kan nggak abang lagi nih ya. Abang mau bicara. Jadi begini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kaedahnya pertama, orang beriman pasti masuk surga. Ya. Sekecil apapun iman yang ada di dalam hati, pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Itu kaidah itu. Terus ada satu amalan yang bisa menghapus seluruh dosa. Apa tuh? Bagi dong amalannya Pak. Penting banget itu. Ya. Betul. Ada dalam sebuah hadis. Terkenal sekali hadis itu, namanya hadis kartu. Tahu kartu, Ibu? Kartu kan kecil kan? Tahu apa itu? Kartu nama kan kecil kan? Oh, kartu. Kartu yang kartu kecil. Namanya hadis. Oh, la ilaha illallah. Iya, udah tahu. La ilaha illallah ya Allah. Hadisul bitaqah. Tahu kan itu kan? Tahu. Jadi seorang hamba Allah diadili di hadapan Tuhannya. Terus diperlihatkan semua kitab catatan amalnya. 99 kitab catatan amal yang digelar sejauh mata memandang. Semua isinya merah semua. Nggak ada yang benar.
Ditanya oleh Allah, bagaimana itu kamu itu? Dia kata, ya Allah, ini malaikat benar ini semua, ini memang saya nggak punya perbuatan baik, ya Allah. Memang ini benar. Dia jujur di hadapan Allah. Nggak ada dusta sedikit pun. Dia pokoknya, iya ini benar. Dia tidak membela dirinya dengan kebohongan. Ini benar. Terus dia kata, ya Allah, memang saya tidak punya amalan apapun. Memang orang paling jahat. Tapi dia jujur di hadapan Allah. Ya, tidak membela diri, enggak. Ya. Lalu Allah katakan, kamu ada perbuatan kamu yang baik. Apa itu ya Allah? Diperlihatkan kartu. Tulisannya la ilaha illallah. Terus dia tanya, ya Allah, apa harganya kartu dibanding 99 kitab catatan amal yang gede-gede itu? Yang digelar sejauh mata memandang itu. Jadi ditimbanglah itu. Amalan dia yang numpuk kitabnya semuanya merah dengan satu kartu yang kecil sekali. Ditimbang, lebih berat la ilaha illallah dari itu semua. Lihat. Nah, kita ini mengucapkan la ilaha illallah apa tidak? Iya. Tapi kalau cuma sekedar ucapan saja kan bagaimana nimbangnya Pak Ustadz? Kalau ucap aja kan setiap hari juga zikir la ilaha illallah. Tapi kan yang maknanya kan la ilaha illallahnya itu kan harus menyeluruh gitu ya Pak Ustadz. Maksudnya la ilaha illallah misalnya diiringnya dengan rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada neraka. Iya, ya. Saya ini lagi bicara kaidah dulu, ya Bu. Iya. Ya kan? Kaidahnya kan semua orang beriman pasti masuk surga. Kan? Iya. Sekecil apapun iman seseorang pasti akan memasukkannya ke dalam surga. Ya. Ada hadisnya ada. Ya. Ada orang terakhir masuk surga dalam Sahih Bukhari itu. Ya. Jadi malaikat diperintah oleh Allah untuk mengentaskan orang beriman yang di dalam neraka. Tinggal satu-satunya orang beriman di dalam neraka. Dicari, waduh, kebakar memang. Tuh. Tapi anggota yang terkena wudhu nggak kebakar. Api itu nggak mau sentuh. Itu orang terakhir masuk surga. Ya, intinya orang beriman pasti masuk surga. Tapi jangan pernah bercita-cita, nggak apa-apa, saya masuk neraka dulu, yang penting masuk surga. Jangan. Ya, nggak mau. Ya, apalagi seperti Nikita Mirzani ya, dia katakan enak di neraka banyak artis. Itu orang dia main-main tuh. Ya, semoga saja dia bertobat ya. Kasihan. Tapi itu Masya Allah ya. Itu sebenarnya ciri ya. Orang kalau perbuatannya baik, itu ciri pertanda bahwa Allah ridho sama dia. Kalau orang itu mulutnya tidak terjaga, ya, menyakiti orang terus, itu tanda bahwa dalam hatinya tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Ya. Oh gitu. Baik, saya lagi bicara kaidah dulu ya, satu-satu. Saya lagi bicara apa nih? Pertama, orang beriman pasti masuk surga. Sekecil apapun iman, pasti memasukkannya ke dalam surga. Ya kan? Ada yang berdosa terus diampuni oleh Allah. Bahkan dosa, semua hidupnya dosa. Tapi Allah bisa ampuni? Bisa. Ya, bisa ampuni. Tuh. Nah, kenapa hadis ini saya angkat? Supaya kita optimis. Ya, supaya kita optimis. Yakin la ilaha illallah itu akan memasukkan kita ke dalam surga. Dan itu bisa menghapus dosa-dosa. Ya, saya sering bawakan hadis tentang al-Islamu
yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa sebelumnya. Orang dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosanya dihapus semua enggak? Sudah umur 70 tahun baru masuk Islam. Dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dosanya gugur enggak? Halo? Gugur. Gugur, jelas. Rasul katakan al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa-dosa sebelumnya. Dimulai dari apa itu? Islamnya dimulai dari asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi syahadat ini memang menghapus dosa-dosa sebelumnya. Nah, apakah syahadat la ilaha illallah yang menghapus dosa-dosa sebelumnya itu hanya untuk orang kafir baru masuk Islam saja? Apakah untuk semua orang Islam juga? Untuk semua orang Islam. Ya, untuk semua lah. Coba kita selalu bersyahadat nggak? Iya. Sholat. Syahadat setiap tahiyat awal. Tuh, itu yang Allah katakan wabasyiril mu'minina, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Bahwasanya mereka berhak memperoleh karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Syahadat aja, baru syahadat itu. Baru syahadat. Nah, orang beriman, kan ada nih, hadis mengatakan. Dengarkan baik-baik ini. Abang mau membawakan hadis yang penting. Iya, Bang. Iya, Bang. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Faltafata yaminan falam yajid illa ma qaddama waltafata shimalan falam yajid illa ma qaddama. Fawajadallahu baina yadayhi. Atau fawajadan nara baina yadayhi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun orangnya pasti akan diajak bicara oleh Tuhannya. Tentang apa itu? Tentang perbuatan baiknya. Lalu dia menoleh ke kanan, dia tidak menjumpai kecuali apa yang dia pernah lakukan. Yang ke kiri juga. Kalau yang pernah dilakukan itu yang jelek, di kanan jelek, di kiri jelek, di depan ada neraka. Coba bagaimana itu? Sangat mengerikan sekali. Ditanya ke perbuatan baik, ke kanan ke kiri nggak ada perbuatan baik. Ya, yang dia lakukannya jelek semua. Ya. Suruh maju, di depan ada neraka, bagaimana? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin." Takutlah kalian akan neraka meskipun dengan cara bersedekah dengan sebelah korma. Korma satu dibelah. Lihat tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, karena sebelah korma itu bisa membuat kenyang orang yang kelaparan. Orang dalam keadaan lapar kasih itu terobati. Menunjukkan apa tuh? Menunjukkan bahwa Islam ini ajaran simpel sekali. Mau selamat dari neraka, sedekah. Gampang kan? Gampang, Ustaz. Alhamdulillah. Kata anak muda, it's very, very easy. Gampang banget. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpidato, berkhutbah kepada kaum laki-laki, tasaddaqu, sedekah pada sedekah. Ngajak sedekah karena sayang. Ya, kepada kaum ibu, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Kaum ibu pada sedekah. Sesungguhnya aku melihat
kebanyakan penduduk neraka itu dari kaum perempuan. Artinya apa? Artinya sedekah itu bisa menghalangi seseorang dari neraka. Ada yang bertanya, apa sebabnya kebanyakan perempuan masuk neraka? Walima ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna kunna aktsartunna asy-syakata wa takfurna al-'ashira." Apa katanya? Karena kalian itu terlalu banyak mengeluh. Terlalu sering mengingkari kebaikan suami kalian. Jadi pada sedekah itu menghapus dosa durhaka dia kepada suami. Sedekah. Bagaimana nih mama kita, papa kita sudah pada meninggal. Dulu kita salah, kita durhaka. Gimana ya? Sedekah. Ya Bu. Iya. Gitu. Jadi sedekah tuh ya, perkara yang tidak remeh ya. Perkara yang sangat dahsyat sekali sedekah. Ya. Tapi ini ada yang menakutkan. Dosanya ghibah. Mengumpat. Membicarakan keburukan orang lain yang orang lain tidak di sisinya. Yang apabila dia mendengar, dia tidak suka. Itu dosanya seperti orang memakan bangkai saudaranya. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dosanya ghibah itu tidak bisa diampuni. Itu yang pendapat yang sangat menakutkan. Pendapat yang sangat menakutkan. Jadi kapan bisa diampuni kalau dia minta maaf? Lihat. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang setiap hari mengatakan kepada Tuhannya, ya Allah, jangan ada orang yang pernah berhubungan dengan saya, engkau hukum karena kejahatannya kepada saya. Bisa bicara begitu kah? Mau tidur ya Allah, maafkanlah semua orang yang bersalah kepada saya. Bisa begitu kah? Bisa. Tuh. Ya Allah maafkanlah, ampunilah dosanya orang yang pernah menyakiti saya. Bisa ngomong begitu? Bisa. Kalau kita bisa ngomong begitu, Allah akan lebih mudah mengampuni kita. Gampang? Tidak mudah. Sulit sekali Pak Ustadz. Kalau kita katakan, pokoknya semua orang yang bersalah, ya Allah, semua orang yang menyakiti saya, ampuni dosa mereka. Allah akan gampang sekali menghapuskan dosa-dosa kita. Mau? Bisa, Ustaz. Mau. Bisa, Pak Ustadz. Ya, makanya egonya dibuang ke kecomberan. Tahu comberan nggak? Kesombongan itu buang aja comberan. Bisa, Pak Ustadz. Ya, karena kalau kita pertahankan ego kita, tetap membenci orang yang salah kepada kita. Ya, dan itu hak kita. Itu hak kita. Kalau kita tetap benci, itu hak kita. Orang itu tidak diampuni, kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak dapat apa-apa. Kepalanya sakit ya Pak Ustadz. Gimana? Iya. Sampai kepalanya pusing juga. Itu gimana itu? Pak Ustadz, kalau sedekahnya sama keluarga aja boleh nggak Pak Ustadz? Kan Boleh. kalau sama keluarga dapat 2 pahala. Boleh. Rasulullah katakan, wabda biman ta'ul. Mulailah sedekah itu dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Ya. Nah, kalau Pak Ustadz gini,
kita baru tahu kelakuan si suami pas meninggal. Dan si suami ternyata bikin keluarganya itu menderita sampai ke keluarganya besar. Nah itu gimana tuh? Gimana menderita gimana? Nggak ngerti saya. Nah, selama hidupnya si istri atau keluarganya itu dia tidak tahu kelakuan si suami. Misalnya berhutang atau kayak gimana. Nah, setelah meninggal, istri dan keluarganya itu tahu karena dia dikejar hutang. Istri sudah membayar sampai dia harta yang sudah dia punya bekerja, taruhlah sebelum dia menikah, dia punya harta. Sampai punya kalau menjak dia menikah dia tidak punya apa-apa. Sampai protol ya. Itu. Akhirnya si istri itu membayar hutang si suami yang dia punya. Sampai sekarang dia dikejar hutang. Nah itu gimana? Apalagi dikejar sama orang bank. Nah, si istri tidak punya apa-apa. Sekarang dia tinggal dengan orang tuanya. Biaya sekolah dibiayai oleh keluarga dari istri. Nah itu kalau kayak gitu suami seperti apa itu Pak Ustadz? Ya, pastilah ada hitungannya di hadapan Allah. Ya. Pastilah ada hitungannya di hadapan Allah. Ya. Kasus seperti ini banyak. Seorang suami terjerat masalah, ya tahu-tahu rumahnya disita, padahal rumahnya istrinya yang beli. Ya. Itu juga ada tuh ya. Polisi yang di belakang. Habis protol dia. Ya, karena kelakuan suaminya. Ya. Apabila istrinya bersabar, misalnya, ya Allah ampuni dia. Wah, itu sehebat-hebatnya istri. Dan dia berhak untuk misalnya mengeluh kepada Allah. Ya Allah, ya, dia yang berbuat salah. Kita yang kena getah. Mohon keadilan-Mu ya Allah. Misal, itu satu ya. Dan itu berbahaya untuk almarhum, ya, untuk mantan, ya, untuk suami yang sudah meninggal. Dan perhitungan Allah pasti ada itu. Tapi bagus juga kalau dia berdoa, ya Allah, saya sudah jatuh miskin karena kejahatan suami saya. Mohon saya diangkat. Mohon semua yang lepas dari saya dapat menghapus dosa-dosa saya dan menyebabkan saya masuk ke dalam surga Firdaus-Mu. Berdoa kepada Allah. Ya, biasanya orang yang disakiti itu akan memperoleh hiburan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu takdir itu. Nah, sudah terjadi seperti itu. Karimat, duduk. Itu namanya takdir. Ya. Boleh dimusyawarahkan dengan keluarga suaminya. Ya, ini protol saya. Habis gelang, kalung, cincin. Keluarga suaminya nggak mau tahu tuh Pak Ustadz. Betulnya namanya zalim. Zalim sebab kalau ada hutang piutang seperti itu, ya, hutang piutang seperti itu, nanti yang bertanggung jawab itu adalah ahli waris dan walinya, gitu ya. Nah, sekarang misalnya yang misalnya seorang perempuan ya ditinggal mati oleh suaminya.
ada anaknya. Ya. Siapa yang berkewajiban menafkahinya? Yang berkewajiban menafkahinya adalah walinya. Siapa walinya? Ya kakek dia. Kakeknya anak ini. Paman-paman dia. Bibi-bibi dia dari bapaknya. Itu yang bertanggung jawab. Ya, jadi mestinya keluarganya itu bertanggung jawab juga ya. Keluarga dari suami nggak ada tanggung jawab istilahnya untuk anak atau istrinya, semua lepas. Malah dia bilang gini, saya aja udah pensiun tidak bekerja, gitu loh. Nah ya sudah, jadi keluarga si istri itu nggak pernah menghubungi keluarga dari suaminya, jadi dia hidup dari keluarga istrinya aja. Susahnya apa? Yaitu orang tua si istri yang menanggung perbuatan si suaminya itu, mantunya itu. Nah itu gimana itu? Itu loh. Ya orang tuanya, ya adik keluarga apa saudara-saudaranya itu dari pihak istri semua. Ya Allah akan angkat derajat Jadi mereka. pihak suami itu lepas semua tanggung jawabnya. Kakak-kakaknya, karena kebetulan si suami itu kan paling kecil. Jadi itu lepas tanggung jawabnya. Ya, pasti ada perhitungan di sisi Allah. Pasti ada perhitungan di sisi Allah. Biasanya orang yang disakiti akan dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunatullah. Ya. Orang yang zalim akan jatuh itu. Ya, Bu. Itu standar banget itu. Kaidah begitu standar sekali. Ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman tidak campurkan imannya dengan kezaliman itu baru aman. Ulaika lahumul amnu. Ya. Silakan. Nah kalau masalah misalnya dengan bank, itu gimana Pak Ustadz? Maksudnya? Kan si almarhum itu punya utang. Si istri kan sudah membayar, dan akhirnya dia bilang, saya tidak bisa membayar, ini bukti surat kematiannya. Kan gitu. Nah, ibu bisa dituntut, saya mau dituntut apa? Saya sih tidak punya, tapi itu rumahnya itu, saya itu tinggal sama orang tua. Itu rumah orang tua saya. Nah, kalau kayak gitu gimana dengan pihak bank, Pak Ustadz? Ya itu urusan hukum dengan bank ya. Bank itu dia akan sita kekayaan orang yang berhutang kan? Ya, tapi kan orangnya udah meninggal, Pak Ustadz. Iya, dia punya kekayaan apa tidak? Dia punya kekayaan apa tidak orang yang meninggalnya? Tidak punya, Pak Ustadz. Ya udah kalau enggak itu istrinya. Ya, kalau punya istrinya apa hubungannya dengan istrinya? Ya, jadi kenapa? Istrinya kan sudah membayar hutangnya almarhum, Pak Ustadz. Maksud saya, kenapa dia minta dibayar oleh istrinya yang tidak ada sangkut pautnya atau ada tanda tangan istrinya kah? Enggak ada. Dia bilang karena ibu kan istri atau ahli warisnya. Dia bilang gitu, Pak Ustadz. Ya memang ahli waris itu berarti sudah ada klausul itu. Ahli waris nanti yang tanggung. Memang begitu kan? Iya, tapi kan dia sudah membayar, tapi karena hutangnya masih ada, akhirnya si istri kan udah habis-habisan, hartanya semua dia tidak punya apa-apa. Apalagi yang mau dibayar. Sampai dia bilang, saya pasang badan aja, kalau mau masukin penjara ya silakan. Sampai akhirnya kayak begitu, karena dia udah nggak sanggup lagi untuk membayar hutang si almarhum itu. Ya. Jadi masalahnya itu ya terjadinya tidak di negara Islam ya. Ya Bu. Iya. Kalau di dalam negara Islam yang sudah terlilit seperti ini, ada hak dari zakat ya, dari badan amil zakat. Jadi ada hak untuk dibayari oleh badan amil zakat. Gitu. Jadi kita mau bicara dengan hukum Islam terjadinya tidak di negara yang memakai hukum Islam. Jadi kan susah. Gitu ya, Bu? Iya. Jadi kalau terjadinya di negara Islam, dia bisa minta dibantu oleh badan amil zakat. Ya. Dia bisa adukan itu. Nanti badan amil zakat itu yang akan menyelesaikan hutang-hutangnya. Gitu.
Nah, sekarang banyak badan amil zakat di Indonesia nih. Ya, dompet duafa, laznas, lazis, baznas, bazis. Badan-badan amil zakat itu mereka akan ditanya di hadapan Allah. Dimintai pertanggungjawabannya. Ya, uang zakat itu ratus-ratus miliar mereka kumpulkan itu. Terkumpul dari zakat. Ya, sementara banyak orang kelaparan, banyak orang yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Banyak kesengsaraan. Mereka kumpulkan zakat itu, pikirannya itu bagaimana uang ini bisa dikembangkan. Ya, kalau di sana bisa itu safety 100% atau 99% diberikan uang zakatnya, dikelola, masuk lagi ya keuntungannya. Jadi antara lain seperti itu keadaannya ya badan amil zakat di Indonesia. Karena mereka tidak punya data orang-orang yang berhak. Kalaupun punya, datanya minim sekali. Jadi kalau selama ini kita istilahnya lapor atau bilang ke ambil zakat itu tidak masalah ya Pak Ustaz? Hak. Kalau dia misalnya sampai terpaksa, dia wajib minta bantuan. Nah, sekarang misalnya di masjid itu ada di sini ya, di setiap masjid yang biasanya sudah maju itu sudah menjadi UPZ, unit pengumpul zakat. Ya, jadi bisa minta ke masjid. Ya, nggak bisa makan, datang ke masjid. Ya, minta tolong, kasih pengumuman. Ya, gitu. Mesti banyak orang beriman yang mau menolong. Ya, jangan diam. Pak Ustadz. Ya. Kalau wanita safar sendirian boleh nggak Pak Ustadz? Apa? Wanita safar sendirian. Nggak boleh. Sampai jam berapa Ustadz? Oh, ini sudah mau jam 11 ya? Jam 7. Ya. Sampai jam berapa Ustadz nanti ini? Mohon izin dulu, Ustaz. Mohon izin duluan. Ya, nggak tahu saya kan dalam keadaan free. Terserah saya sampai jam berapa. Saya terserah kepala sekolah deh. Ya. Ya. Jadi nanti next itu kalau pembahasan mungkin dibatasi dulu begini. Tahap pertama adalah mengenai materinya. Begitu nanti minta izin untuk yang luar materi kita buka begini supaya nggak campur. Ini kan pertanyaan tentang materi kayaknya nggak ada tadi Bu. Ya. Biasanya kan ada teman-teman yang bertanya tentang materi, psikiatri, dia kayak itu kan, supaya materi yang disampaikan Ustaz lebih hidup. Saat begitu. Ya. Silakan. Silakan kalau yang tentang materi kan belum ada yang tanya. Silakan kalau ada yang bertanya mengenai materi kita pada pagi ini. Udah jelas materinya. Yang ditanya yang bukan materi. Pak Ustadz, dalilnya wanita nggak boleh safar apa Pak Ustadz? Dalilnya? Ya, Rasulullah SAW katakan tidak boleh seorang wanita safar tanpa mahram ya. Itu dalil itu. Ada yang mengatakan 3 hari ya. Ya. Kalau pergi sebulan, nggak boleh ninggalin suami. Ninggalin suami sebulan pergi boleh nggak Pak Ustaz? Waduh. Saya istri umroh sendirian kayak orang gila saya. Iya, ngamuk saya. Waduh. Tanya sama istri saya. Ngamuk saya. Makan sendirian, kayak nggak punya istri. Ya, kayak nggak punya istri. 11 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau dapat tugas keluar kota, nah Pak
Ustadz disuruh seminar, suruh apa, suruh ceramah. Ya. Suami nggak dibiayain, tapi suami juga punya pekerjaan, nggak bisa ditinggal. Jadi gini ya, ini saya ditanya, saya jawab sesuai dengan hadis yang difahami oleh para ulama. Ya, jadi begini ya. Hadisnya jelas ya. Hadis sahih, la tusafiru imra'atun illa ma'adhi mahram. Jangan melakukan safar seorang perempuan kecuali dengan mahramnya. Ya. Memang ada hadis ya. Hadis la takhafu illallah wa dhi'ba ala ghanamiha. Nanti akan ada saatnya di mana seorang perempuan tidak takut ya, kecuali kepada Allah saja. Ya. Dan kecuali seorang yang punya ini, seorang yang punya gembala, punya kambing, takut akan dimakan oleh oleh serigala. Itu aja, jadi aman. Nah, ini ya tidak berkaitan dengan izin kepada suami. Jadi sebenarnya gini ya, harus dirinci ya. Harus dirinci apa hukumnya seorang perempuan melakukan safar tanpa mahram. Ya. Ada yang perempuan sudah punya suami, ada yang belum punya suami, ada yang tidak dengan mahram, tuh, tapi aman, ya, karena rombongan perempuan semua. Tuh, jadi keadaannya kan beda-beda. Keadaannya beda-beda. Nah, sekarang ya, misalnya kenapa mazhab Syafi'i membolehkan perempuan umroh atau haji tanpa mahram? Ya, tuh, mazhab ini membolehkan untuk haji dan umroh yang wajib, yang pertama, yang aman. Tuh. Yang kedua, ketiga harus pakai mahram. Begitu ya. Terus yang kedua ini ada mereka berdalilkan dengan dalil yang tadi. Kalau aman, boleh tanpa mahram. Tapi hadis itu bukan tentang haji, bukan tentang umrah. Ya. Bukan pula tentang izin. Nah, izin itu satu hal yang beda lagi. Satu hal yang beda lagi. Maksud saya begini ya. Ini hadis yang mengatakan harus dengan mahram itu akan terasa hikmahnya, ya, akan terasa hikmahnya. Sekarang ya, misal seorang perempuan ya sudah punya suami, dia umrah sendirian, ya dianya senang, suaminya sedih di rumah, misalnya, ya, makan dengan siapa saja, suaminya di rumah sendirian makan, nggak enak, ya, itu hikmah itu, ya, itu hikmah. Nah, sekarang masalahnya, ini ada tugas ke luar Jawa, ya, atau ke luar kota, nah, kasih seminar dan seterusnya, ya, tidak dengan mahram, tapi ada stafnya segala dan seterusnya, ya kembali lagi kepada ijtihad ya. Apabila itu aman dari fitnah, ya. Tapi itu ijtihad ya. Itu ijtihad. Jadi ini saya baca ya.
Saya mau ini ya, mau bawakan tentang supaya paham nih, supaya paham semua perempuan agar paham. Itu ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang mau perang. Itu dia katakan, ya Rasulullah, saya tercatat untuk ikut perang tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Tuh, tapi istri saya haji, gimana itu? Kamu nggak boleh ikut. Intaliq fahujja ma'amratik. Kamu nggak boleh ikut. Kamu harus harus dampingi istri kamu untuk haji. Tuh. Ya. Padahal dia harus perang itu. Nggak boleh, harus didampingi. Tuh, jadi ini mesti dipegang teguh-teguh ya, dipegang teguh-teguh. Adapun hadis tentang besok akan ada seorang perempuan dari Yaman ke Mekah, dari Yaman ke Madinah, berjalan sendirian aman tanpa gangguan. Ya, itu bukan sedang berbicara tentang haji tanpa mahram, ya, atau safar tanpa mahram, bukan. Itu hal yang berbeda. Itu sedang membicarakan bahwa akan ada saatnya situasi sangat aman sekali. Ya, tapi tetap kaidahnya untuk safar itu la tusafirun ra'atun illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan safar kecuali dengan mahram. Ya. Nah, memang ya sebagian ulama ada membolehkan. Apabila mereka safar dengan ibu-ibu banyak, ya, yang bisa dipercaya, ya, maka boleh. Apa katanya? Sebagian ulama mengatakan itu ijtihad saja. Ya, sudah digariskan oleh Rasul. Ya, safar dengan mahram. Kecuali darurat. Wah, ini darurat. Ya. Daruratnya seperti apa? Ya, kalau tidak pergi akan sangat berat sekali urusannya. Ya, semacam kalau dulu di Saudi itu zamannya perempuan tidak boleh nyetir. Kalau dia nggak nyetir nanti suaminya bisa mati. Ya, darurat bagi dia nyetir itu. Ya. Jadi lihat darurat apa tidak. Terdiam semua teman-teman Ustaz. Kita cukupkan kah, Bapak Ibu? 4 menit lagi. Ustaz udah masih libur Ustaz. Ya, kita cukupkan. Satu lagi boleh Pak Ustaz. Satu lagi saya sedikit aja Ustaz. Keberapa Ustaz? Apa? Ini sudah tadi Bu Yuli kan udah ya. Khusus Belum ya Bu. Belum sih Pak Ari. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke topik semula Pak Ustaz mengenai yang tadi dijelaskan bahwa bertemu dengan Rasulullah mudah saja karena masih ada sisa-sisa wudhu gitu Pak Ustaz ya. Ini saya ingin menanyakan, ada seorang suami pada saat dia hidupnya dia tidak jarang lah melakukan sholat dan kebetulan dia berpuasa juga jarang karena ada sesuatu gangguan penyakitnya sehingga dia harus minum obat terus. Nah kemudian dia sudah tapi dia orang yang jujur baik dan pokoknya bertanggung jawab terhadap keluarga. Nah, orang itu sudah berpulang. Namun anak-anaknya ini alhamdulillah anak-anak itu ya soleha gitu. Nah bagaimana apakah doa dari anak-anak tersebut ataupun sedekah dari anak tersebut bisa membantu orang tuanya itu yang dia tidak menjalankan. Jadi dari dua rukun Islam dia tidak jalankan itu. Mohon penjelasan. Tidak sholat? Dan tidak puasa karena gangguan penyakitnya dan tidak sholat itu jarang lah. Nggak tahu saya juga nggak ngerti kenapa gitu ya. Saya cuma kebayang aja ceritanya gitu. Ya, jadi kalau tidak sholat dan dia sengaja tidak sholat, itu yang masalah itu.
Ya, kalau puasa karena sakit itu oke lah, bisa gampang dibayar fidyah lah. Kalau sholat itu nggak ada bayar fidyah karena meninggalkan sholat. Ya, nggak ada bayar fidyah. Puasa yang ada bayar fidyah. Orang itu tetap wajib sholat selama otaknya masih jalan, lagi sakit, wajib sholat. Ya. Nah, kalau dia tidak mau sholat atau tidak melakukan sholat, ya, menurut mazhab Syafi'i dilihat. Ya, dilihat. Kalau dalam hatinya itu karena malas, maka dia berdosa besar. Ya, dia berdosa besar. Tapi kalau dalam hatinya nggak wajib sholat ini, ya maka dia telah kafir. Nah, itu di mazhab Syafi'i. Ya. Tapi yang lainnya mengatakan hadisnya jelas. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha 'amdan faqad kafara. Perbedaan kita dengan orang kafir adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkannya secara sengaja, maka sungguh ia telah kafir. Jadi meninggalkannya sengaja saja itu menjadikan dia kafir. Kafir tidak boleh disolati. Gitu sih, dia meninggalkannya itu sengaja atau tidak. Kalau lama sekali begitu mah berarti ya sengaja itu. Ya. Jadi jenazahnya tidak usah disolati. Iya Bu, jadi tentang anaknya berbuat baik dan seterusnya, kalau dianya beriman mengalir lah pahalanya. Kalau tidak ya nggak mengalir. Ya maksudnya untuk menolong orang tuanya gitu nggak bisa Pak Ustaz. Nggak bisa kalau dia meninggalkan sholat bagaimana? Oh. Ya. Ya. Ini untuk ini ya. Berat. Ya baik Pak Ustaz penjelasannya. Syukron. Apa? Ini saya izin dulu keluar, ada keperluan. Ustaz, mohon maaf izin Ustaz. Ya, Pak Fahri. Ya. Ya, Pak Fahri, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya tanya tentang wali Ustaz. Ini ada anak nih udah ini dia udah mau nikah. Udah ada kesepakatan nikah ya, cuman dia ditinggal dari umpama bayi lah sama ayahnya. Dia cuma satu, yang satu ayah cuma satu, yang lain ayah ada gitu. Cuman dia udah kalang kabut nih nyari ke kampung ayahnya, nggak ada yang tahu orang di mana ayahnya, keberadaan ayahnya. Saudara-saudara ayahnya juga nggak ada. Pokoknya udah putus kontak, itu udah lama banget itu. Nah ini anak ini mau nikah. Kemarin sampai nangis-nangis tuh, bingung saya jawab juga nggak tahu. Ya, terus wali ini yang kedua kan nggak mau, katanya harus cari ayahnya. Nah saya bilangin sama tuanya, nggak ada jalan lain, carilah jalan lain. Soalnya udah dipanik, udah di segala macam lah, nggak bisa mencari ayahnya. Nah gimana caranya tuh Ustaz? Soalnya yang bagian laki-laki itu orang Pariaman, dia udah mendesak banget. Kalau tanggal sekian nggak bisa, batal. Kan bingung banget, dia orang susah banget. Gimana tuh Ustaz? Kan, anak ini ya, kan ada hadisnya. Ada hadisnya. Al-hakimu waliyyu man la waliyya lahu. Ya, hakim atau pemerintah itu adalah wali bagi perempuan yang tidak ada walinya. Dicari kemana-mana susah dicarinya. Ya udah langsung ke Kemenag aja, ke apa namanya, ke KUA. Itu kuat ya, bersikeras cari katanya, udah datang ke sana. Dia juga minta izin dari kerjaannya susah gitu. Jadinya orang tuanya juga perempuan ini ngurus anak gitu susah juga gitu. Udah cari beberapa kali nggak bisa. Itu saya bilang nanti datang aja ke kuanya lagi. Tolong cari jalan Pak. Saya udah nggak bisa. Bisa, mestinya bisa ya. Bisa. Pemerintah itu wali bagi perempuan yang tidak ada walinya. Ya. Ini hari ini mau datang lagi nih, bawa anak saya kenal sama itu. Coba saya yang nanti datang. Iya. Nah, ini ganti mau datang nih, tahu nih. Oh jadi begitu ya, kita bilangnya pemerintah itu wali dari wanita yang tidak ada walinya.
wanita yang tidak ada walinya. Iya. Nah, itu yang saya pengen. Dia cari di mana saja nggak ketemu gimana? Lepas Iya, kontak. soalnya udah dari bayi ditinggal nggak ada pokoknya Iya. habis dah gitu. Ya udah nanti Iya. begitu ya Ustadz ya. Iya, Bu. Perempuan yang nggak ada wali, jadi walinya pemerintah gitu ya. Iya. Ya, makasih Ustadz. Syukron Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kenapa kebiasaan di kampung dekat saya ini, setiap ada yang meninggal, mereka membayar beras untuk pengganti sholat-sholat yang pernah ditinggal si almarhum itu, Pak Ustadz. Iya, tahu saya. Terkadang bukan beras, terkadang emas. Diputar. Berapa lama? 3 tahun nggak sholat. Ya. Saat sakitnya dia meninggalkan sholat. Ya. Dihitung sehari misalnya 1 mud. Ya. Satu mud ini dihitung harganya taruh 50.000. 50.000 kali 3 tahun berapa tuh? Ya, tuh. Jadi kan banyak, emasnya cuma 10 gram. Diputar. Ini bayar fidyah untuk si fulan sekian hari ini sampai hitungannya pas untuk 3 tahun. Ya, pertama ya, ini tidak ada dasarnya. Ya, dari hadis, dari Quran, dari hadis. Tuh. Ya, memfidyahi sholat yang tertinggal itu nggak ada dasarnya. Ya. Terus yang kedua itu diambil dari fidyah puasa, qiyas. Ya, kalau puasa ditinggalkan bisa bayar fidyah kan untuk orang yang tidak mampu membayarnya. Ya. Tuh. Kalau sholat nggak ada bayar fidyah, orang yang tidak bisa sholat karena gila nggak ada bayar fidyah. Ya. Nggak ada siapa yang meninggalkan sholat maka bayar fidyah gitu. Nggak. Orang tersebut dalam keadaan koma ya. Jadi dia berada di ICU mungkin sampai 3 minggu atau 4 minggu. Jadi dia tidak bisa melaksanakan sholat. Itu gimana Ustaz? Ya, bebas dia, tidak dituntut. Oh. Ya. Berarti kita tidak ada kewajiban ya Ustaz ya? Ada kiai Pak Ustaz bilang itu harus diganti oleh anak atau cucu, katanya harus diganti sholatnya. Nah itu yang aku tidak paham Ustaz. Nggak ada dalilnya, satupun nggak ada dalilnya. Oh iya. Ya, syukur Ustaz, alhamdulillah. Bisa menjelaskan nanti kepada pasien-pasien kalau dia dalam keadaan koma. Ya. Dia tidak wajib sholat. Terus setelah seminggu dia sembuh gitu. Wajib mengqadha, tidak wajib mengqadha. Ya.
Wajib mengqadha yang ketika. Ya, Ustaz, satu lagi Ustaz ya. Ya. Kalau seandainya ada seorang pasien, dia dilakukan kolostomi, jadi pemasangan anus di luar anus yang normal Ustaz. Jadi dibuat anus di perut. Nah, dia kan setiap waktu keluar buang airnya itu kan tidak ada waktu Ustaz. Nah, gimana dia? Dia tetap mau sholat ya Ustaz. Dia sudah melewati fase dia itu kanker ya, kanker usus. Tapi setelah dilakukan pemotongan usus, jadi dibuat dibuat anus di perut Ustaz. Iya. Yang namanya kateter ya, kateter apa namanya? Nah, itu kateter kalau kencing itu Ustaz. Jadi dia di kolostomi. Jadi di dinding perutnya itu dibuat lubang untuk mengeluarkan kotoran, angin. Nah, dia tetap sholat Ustaz. Jadi kebetulan ada pasien. Dia bilang, aku tetap sholat dokter katanya. Nah, terus cuma dia 1 tahun itu Ustaz sudah. Sekarang ini sudah 1 tahun. Iya. Kalau kateter enak Ustaz ya. Kalau kateter bisa kita tutup, kita ikat. Pada waktu dia mau sholat kan kita ikat, jadi nggak keluar kan urinnya. Tetapi kalau ya gimana kantong di dinding perut itu Ustaz bingung juga. Ya, jadi hukum itu berlaku untuk kasus-kasus normal. Ya, Bu. Ya. Untuk kasus yang tidak normal hukumnya ya beda lagi. Hukumnya beda lagi. Masuk ke hukum darurat. Ya, ad-daruratu tubihul mahdzura. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Ya, dalam keadaan seperti itu ya sholat aja, man. Ya. Ya, alhamdulillah Bapak itu masih tetap sholat, masih tetap puasa. Dia tetap melaksanakan itu sudah 1 tahun berlangsung Ustaz. Luar biasa. Semoga Allah cabut penyakitnya. Jadi Ustaz kalau dia buang angin Ustaz ya, dibuka gitu kan, ada celah udara buka Ustaz. Jadi kalau kotorannya sudah banyak dibuang. Ya, sebetulnya katanya menjadi kesabaran benar ini Ustaz. Iya. Ya, itu ujian yang sabar. Iya, sabar ya Ustaz. Orang sakit perut terus meninggal, dia beriman, syahid, menghapus dosa besar. Apalagi meninggal karena penyakit kanker dan seterusnya. Ya kan terus Ustaz. Ya. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Semoga Allah angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal alamin. Sempat sembuhkan, pulihkan. Ya, Bapak Ibu juga semoga selalu Allah sehatkan semua ya. Amin. Amin Allah Ustaz. sehatkan, Allah Dan muliakan. keluarga. Ya. Allah sehatkan, Allah muliakan. Ya, Bapak Ibu sekalian dengan keluarga semua. Jadi kayaknya sudah nih Bu Nini. Cukup lah. Bukan dari udah mau jam 12 ini. Ustaz masih libur ya Ustaz ya? Masih sampai Agustus. Kamu mau lanjut? Nanti aja Bu. Ya, cukup Ustaz untuk hari ini. Yang lagi ya. Tadi lihat